Kenapa kaget? Ini anaknya? Iya Bu, cantik. Anaknya cuma satu. Kenapa ketawa Bu? Saya beneran anaknya cantik. Udahlah, kamu gak usah ketakutan gitu. Saya tuh cuma acting. Ini kan cuma boneka. Oh, Ibu ngerjain saya. Anak saya yang sebenarnya bukan ada di hutan ini. Kamu salah rumah dan salah hutan. Hah? Maksud Ibu hutan yang angker yang di sebelah sana? Angker? Siapa bilang? Hutan itu penuh dengan canda tawa. Oh, kalau beneran ada anaknya, kenapa jumlah anaknya masih 0? Aneh. Gimana kalau besok kamu gak usah ke sekolah, tapi mabar bareng anak-anak saya? Anak-anak? Kalau sampai kayak gitu lebih dari 1 dong anaknya. Ya udah Bu, nanti saya bakal ke sana. Siap, Ibu tunggu di depan hutan. Mah, hari ini aku izin pulangnya telat ya. Kenapa? Pasti kamu ngerencanain sesuatu ya? Atau udah nemu orang yang mencurigakan? Gue bisa nyelesain masalah ini sendiri, nggak perlu ngerepotin mama. Enggak kok, Mah, belum nemu, aman-aman aja. Kamu itu anak mama ya, jadi kamu nggak akan bisa bohongin mama. Lihat aja nanti kalau sampai kamu terjerumus suatu masalah, kamu akan mama geprek. Enggak lah, Ma, tenang aja. Ya udah, sebelum kamu pergi ke sekolah, mama mau percikin air suci ini ke kamu supaya kamu nggak diganggu sama iblis. Udah, Ma, aku ini nggak apa-apa. Ikutin aja apa perkataan mama, karena perasaan mama nggak enak. Ih, tuh kan jadi basah. Jumlah anak mama cuma 1. Aku ini anak tunggal, jadi mama harus jaga bener-bener. Mama lagi jagain kamu dengan versi mama kayak gini. Loh, Keisha, lo makin pucet. Lo beneran gak apa-apa? Kemarin gue ikutin Bu Guru lagi dan ternyata dia... Oh, katanya kemarin gue salah hutan dan hari ini gue mau dibawa buat ngeliat anak-anaknya. Emangnya lo udah lihat? Belum, karena yang bisa lihat anaknya adalah orang yang bisa masuk rumahnya doang. Lo cuma di luar rumahnya dan lo udah sepucet ini. Ya, ini semua karena gue ngikutin Bu Guru. Kayaknya lo harus stop deh. Kenapa lo ngebet banget sih? Hah? Jumlah anak lo 1? Anak gue tuh diculik sama Bu Guru, makanya gue gak bisa tinggal diam. Astaga, gue gak nyangka Bu Guru sejahat itu. Lo tenang aja, kayak gue bakal bantuin lo. Gimana kalau kita sama-sama aja hari ini? Tapi kayaknya gue udah gak kuat lagi, Vel. Tolong jaga anak gue ya. Keisha, waduh, nambah deh beban gue. Tapi jumlah anaknya masih ada, itu artinya anaknya belum metong. Lah, berubah jadi 0. Jangan-jangan Bu Guru udah ngabisi anaknya. Bu, Ibu, saya udah sampai nih. Vel, hati-hati. Keisha, lo bantuin gue. Ngomong sama siapa kamu? Kamu bawa orang? Enggak Bu, saya sendiri kok. Ya udah, buruan ikut saya buat lihat anak-anak saya. Tunggu Bu, sebelum itu kenapa muka Ibu tambah pucet nih? Kamu mau lihat atau tidak? Iya Bu, maaf. Kita sudah sampai, tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi. Yang pertama, banyak ya? Kamu tidak boleh berbicara dengan anak-anak saya. Yang kedua, kamu tidak boleh lebih dari 5 menit di rumah itu. Yang ketiga, setelah keluar dari rumah itu, kamu harus patuh sama saya. Banyak banget dah aturannya, nggak mungkin kan gue ikutin semua. Iya Bu, saya setuju. Wah, pasti banyak kan anaknya? Gimana? Di sini udah ada anak-anak saya loh. Maaf Bu, saya sama sekali nggak ada lihat. Kamu lupa, tutup matamu selama 3 detik. Oh, lagi. Ya udah, 1, 2, 3. Masih gak bisa lihat ya? Iya Bu, jangan-jangan Ibu jebak saya ya, soalnya jumlah anak Ibu 0. Oh, jadi kamu bisa lihat jumlah anak saya? Bu, kok malah pingsan? Mama udah percikin dia pakai air suci ini. Feli, bawa pulang Ibu Guru sekarang juga. Kok Mama ada di sini? Tempat ini adalah perkumpulan para iblis dan Bu Guru telah menjadi kaki tangan mereka. Jadi kamu harus selamatin Bu Guru sekarang juga. Oke, Mah. Bu, Ibu udah sadar ya? Ini di mana? Tapi Mama... Mama metong! Jangan-jangan Mama udah ngorbanin dirinya buat nyelamatin Ibu dan juga saya. Seberapa suka aku sama pelajaran ini? 10. Geografi. Dulu sih pernah disuruh moto awan di langit. Jadi kemana-mana tuh harus megang HP buat moto awan. Nomor 5 dulu deh. Biologi, lumayan sih, ini gak ada hitungannya. Terus pelajarannya juga seru. Nomor 3, menarik soalnya. No comment. Musik, aku kurang suka sih sama note-note. Tapi boleh lah, karena gak terlalu mikir. Nomor 2 dulu. Olahraga, ini bener-bener penyelamat, bisa buat refreshing. Nomor 1. Enggak. Ini nomor 8. Ini aku suka banget karena bisa menampilkan keterampilan aku. Enggak masalah. Selama bukan hitungan. Ya, enggak hafalannya sebanyak sejarah juga sih. Kembaran botol atau kembaran piring? Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena Mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya Mama mau yang terbaik. Ih, kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya, Mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman, Mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Ih, masa cuma sedotan doang? Kalau Mama, duit. Hah? Anggap aja aku nggak lihat ya, Mah.
Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuman zong kok, kosong. Tapi nah, mumpung Tiara sudah kedadakan lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Well, kada kawa, soalnya Tiara tuh melihat tidak bener, ndak takutan. Alasan, bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa Bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi ibu kan? Nggak ada Feli, ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembar botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Hah? Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Feli, lo dengerin Bu Guru lah. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Oh, maafin gue ya. Oh iya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue gak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya. Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue gak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kok lo tahu? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, nanti gue traktir mam bakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai. Barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya, Della. Tapi sebelum itu, mending lo taruh dulu deh botol lo itu. Gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Kejebak lo. Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Keisha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Keisha bilang gue gak bakal metong, tapi Keisha kan timnya Tiara. Ya udah, gue bakal buktiin, tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga nggak kenapa-napa. Hah, gue bisa ngeliat klan orang. Ya udah, kamu coba dulu kekuatannya ke mama, karena mama curiga kekuatannya tuh palsu. Mama suzon mulu sama aku, klan mama manusia. Oke, berarti kekuatan kamu bener. Sekarang aku mau lihat punya aku dulu, mah. Udahlah, ngapain juga, klan kamu tuh udah pasti sama kayak mama, karena kita keluarga. Tapi kalau aku punya kekuatan, apa salahnya dicoba? Kalau keseringan pakai, kekuatan kamu itu bisa hilang. Apa-apaan? Nih, yang penting sekarang kamu pakai tas buat menandakan kalau kamu tuh dari klan manusia. Ya udah deh, ini kayak tas pasar dah. Vel, jangan sampai lo dapet klan iblis laba-laba ya. Emang kenapa? Yang dapat klan iblis laba-laba itu sengsara banget karena mereka harus metong. Manusia sama iblis laba-laba udah jelas beda lah derajatnya. Itu yang diajarin sama nyokap gue. Tapi bentuknya berupa siluman laba-laba. Kenapa lo khawatir banget sih? Jangan-jangan klan lo lagi. Klan gue adalah kelinci, makanya gue lemah lembut. Oh, jadi klan menentukan sifat kita juga? Iyalah, ngajarin nilai kehidupan juga. Tapi aneh karena punya gue belum muncul. Maka dari itu gue panik banget karena di sekolah ini cuma lo yang belum. Waduh, gue juga panik gimana? Daripada kita makin panik, mending kita nonton aja di iQIYI. Judulnya Sword and Beloved. Ceritanya tentang pembasmi iblis yang jatuh cinta sama siluman laba-laba lembut yang seharusnya dia dimusnahin. Kisah tentang pengorbanan, cinta, dan perjuangan buat ngelawan sistem yang misahin dunia mereka. Kok gue kayak kenal? Mana lihat? Tuan Muda Fukui, terima kasih sudah menolong. Aku pasti akan membalas budi. Aku cuma tidak mau kau diinjak sampai mati. Kau berusaha hidup karena ada yang ingin kau lindungi. Aku cuma mau mengabulkannya. Apa rencanamu selanjutnya? Ini kan kayak yang lagi kita alamin sekarang. Sama-sama ada iblis laba-labanya. Sistem yang ngebuat kita terbagi menjadi beberapa klan. Sekarang gue harus cari tahu siapa yang ngendalikan sistem. Gue nggak ikut-ikut deh, mending gue lanjutin nonton. Soalnya ada dubbing bahasa Indonesianya juga. Kalau semua ini udah selesai, kita juga harus lanjutin drama seru yang satunya, Whisper of Fate di iQIYI juga. Hari ini kita razia klan ya, jadi yang mendapat klan iblis laba-laba siap-siap aja. Tapi punya saya, kamu tenang aja Feli. Yang dapat klan manusia tolong angkat tangan ya. Saya Bu, saya klan manusia yang paling aman kan? Saya juga. Kenapa lo nggak
ngaku, Vel, lo kan juga klan manusia. Tahu dari mana? Gue kan belum ngomong apa-apa. Ya ampun, lo kan bawa tas ini yang menandakan lo klan manusia. Astaga, ternyata mama ngelindungin gue. Mama bener-bener berjasa. Tapi tas ini kayaknya punya mama deh. Ada satu orang yang hilang. Keisha nggak ada, Bu. Padahal tadi baru aja ngobrol sama saya. Keisha kan klan kelinci, jadi dia harus hidup di bawah tanah dan mengasingkan diri dari kita. Astaga, bestie gue. Tiara, Dela, sekarang lanjutkan rencana yang tadi kita susun. Rencana apa maksudnya? Tasya, kenapa lo pucat banget? Klan lo, iblis laba-laba. Ya ampun, gue gak akan biarin lo metong. Soalnya lo udah baik banget sama gue selama ini. Tolong, aku belum makan seharian karena aku takut keluar dari sini. Kebetulan gue ada biskuit nih, lo makan aja. Terus gimana cara gue nolong lo? Yang bisa nolong aku adalah klan dari manusia plus karena dia berbeda daripada yang lain. Gue yang bisa nyelamatin lo. Kalau ada tanda plus, harusnya gue lebih unggul daripada yang lain kan? Caranya, kamu harus bawa aku kabur dari sini. Kepada klan manusia plus, kalian harus menghabisi klan iblis laba-laba sekarang juga. Lo tenang aja, gue bakal cari transport. Tunggu di sini. Tapi, Tasya, gue udah nemu limosin. Lo di mana? Ayo kita lo pegang kepala, gue pegang kaki. Terus kita apain, Ti? Kita habisi di hutan supaya nggak ketahuan. Wah, dengan cara ini kita tuh pasti disanjung sama sistem. Kita bisa jadi pemimpin. Anjir, keinjak. Lo nggak boleh ikutan. Perintah ini cuma boleh gue yang laksanain. Tolong, Tasya, berhenti nggak sekarang juga? Atau golongan kelas kalau dibeda-bedain kayak gini, aku nggak mau masuk ke sekolah. Tapi kalau non bolos gaji saya dipotong. Lah iya, kasihan pula Pak Satpam kan sebatang kara. Ya udah deh, saya lihat dulu golongan saya apa. Kasih tahu saya non, saya bisa bantu apapun yang non butuhkan. C, Pak, itu artinya bagus kan? Udah, Pak, pokoknya saya udah percaya diri golongan C adalah yang terbagus dan saya bakal pamer ke teman-teman. Bye-bye. Aduh, gimana ya cara ngasih taunya? Guys, kalian gak mau tanya golongan gue? Nggak penting karena kita tuh dapat golongan A. Gue juga dapat golongan A. Kalau gue dapat, kita tuh nggak peduli ya lo mau dapat golongan kelas apapun, soalnya kita yang paling tinggi. Untung aja gue gak dapat yang C, soalnya yang C adalah yang terendah. Apa? Golongan kelas ini menentukan fasilitas kelas yang kita dapat. Ya ampun, jangan-jangan lo dapat C. Maaf ya teman-teman, gue sibuk. Gue harus cepetan temuin Bu Guru dan tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bu Guru, bukain, Bu. Aduh, apa sih kamu ganggu tidur siang saya aja? Teman saya dapat golongan kelas C, Bu. Apa kamu bilang? Bawa dia ke sini terus langsung aja kita eksekusi. Apa? Karena fasilitas yang kita sediain di sini nggak cocok buat golongan kelas C. Emang arti dari golongan kelas itu apa aja, Bu? A kelas mewah, B kelas biasa, C kelas tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu artinya kelasnya bener-bener buruk. Iya, nggak sesuai standar, alias belajarnya di lantai, kumuh, dan lain-lain deh. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Anak-anak, saatnya pembagian kelas kalian. Cepet arahin kelas A ada di mana, Bu? Saya udah nggak sabar menikmati fasilitas yang ada. Belajar jadi tentram dan tenang banget. Oke, yang pertama, kelas A belajar di lantai 2, sudah dapat kelas, kamar mandi, toilet, dapur, kantin, restoran, kafe, yang mewah-mewah deh. Asik. Yuk, Del. Untuk fasilitas B dapat kelas dan toilet. Kalau kelas C? Hah? Kamu dapat kelas C? Enggak, saya dapat kelas A, Bu. Cuman saya mau denger aja kelas C dapat di mana. Oke, kalau gitu kelas C belajar di dalam gudang. Gudang? Untung aja nggak dieksekusi. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Loh, Vel, lo nggak masuk ke kelas? Nggak bisa soalnya. Jangan bilang golongan kelas lo belum muncul. Tuh kan, gara-gara lo jadi loading. Itu artinya kelas lo mau berubah, Vel. Sebelumnya apa? C. Selamat ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai dapat kelas S. S? Bukannya cuma ada A, B, C. Loh, beneran S? Mampus, Vel. Kelas S itu artinya